Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ence Nurrahmi dari kelompok 3 dengan NIM 90500121035. Di mana kelompok saya akan membahas mengenai akidah dan akhlak. Sebagai pemateri pertama, saya akan membahas tentang rukun iman. Secara lengkapnya, iman berkaitan dengan meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan menggunakan perbuatan. Menurut Syekh Abdul Majid Az-Zandani, hal ini dijelaskan dalam buku Ensiklopedia Iman yang diterbitkan pada tahun 2016. Definisi iman menurut istilah syara yakni mempercayai. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa iman adalah keyakinan yang terbentuk dalam hati. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Al-Auza'i dan Imam Ishaq bin Rahawai menyatakan bahwa iman adalah pembesaran dengan hati, pengakuan dengan lisan, dan mengamalkan melalui anggota badan. Bahkan, mereka menjadikan amal tersebut sebagai unsur keimanan. Sedangkan untuk definisi rukun iman adalah meyakini bahwa Nabi dan Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira dan ancaman kepada manusia di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Nur Ali. Saya akan membacakan tentang dalil rukun iman. Menurut Dr. Muhammad Naim Yasin, dalil-dalil rukun iman terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amana ar-rasulu bima unsila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya, Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Dan satu lagi dalilnya dari hadis riwayat Muslim yang artinya, kemudian ia berkata lagi, beritahulah tentang iman. Nabi menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Dia berkata, engkau benar. Pembagian rukun iman. Rukun iman terbagi atas 6. 1. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Allah merupakan rukun iman yang pertama dan paling utama dalam Islam. Seorang muslim telah terlebih dahulu mengenal siapa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwajiri, keimanan tersebut bisa terwujud dalam 4 perkara berikut. Iman terhadap keberadaan atau wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman bahwa Allah adalah Tuhan yang tidak ada sekutu baginya, beriman dengan uluhiyah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan beriman dengan asma atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Pengertian iman kepada malaikat. Dr. Abdul Majid Az-Zindani berkata, yang dimaksud dengan iman kepada malaikat adalah berkeyakinan penuh dengan keberadaan mereka dan bahwa mereka adalah makhluk dan hamba Allah yang sangat taat dan dimuliakan. 3. Pengertian kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Abdul Majid Az-Zindani menerangkan bahwa beriman dengan kitab-kitab artinya membenarkan secara pasti bahwa seluruh kitab tersebut diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahwa Allah berbicara secara hakiki dengan kitab-kitab tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Yulia Wulandari dengan NIM 90500121058. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh Saudari Nurfadila Nur Ali. 4. Pengertian iman kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dr. Muhammad Naim Yasin mengatakan bahwa yang dimaksud dengan beriman kepada para nabi dan rasul adalah beriman kepada siapa saja yang Allah Ta'ala sebut dalam kitabnya sebagai para rasul dan nabinya. Beriman kepada Allah Azza wa Jalla bahwa Dia telah mengutus para rasul selain yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan para nabi yang tidak diketahui jumlahnya dan nama-nama kecuali Allah Ta'ala yang telah mengutus mereka. 5. Pengertian iman kepada hari akhir. Dr. Muhammad Naim Yasin mengatakan, maksud dari beriman kepada hari akhir adalah beriman kepada segala yang Allah Azza wa Jalla beritakan dalam kitabnya dan dikabarkan oleh Rasulnya tentang apa saja yang akan terjadi setelah kematian, seperti fitnah kubur, siksa kubur, nikmat kubur, kebangkitan, pengumpulan manusia, lembaran amal, hizab, mizan atau timbangan, al-haud atau telaga, asyirat atau jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, syafaat, surga, neraka dan apa saja yang Allah Ta'ala janjikan kepada para penghuni seluruhnya. Peristiwa tersebut terjadi dalam dua fase, yakni kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. 6. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Syekh At-Tuwaijiri mengatakan bahwa beriman kepada takdir adalah membenarkan secara pasti bahwa kebaikan dan keburukan yang terjadi dan segala sesuatu yang terjadi, maka semua itu terjadi dengan ketetapan dari Allah dan takdirnya. Takdir Allah terbagi atas dua, menurut bahasa. Yang pertama, qada. Qada berarti ketetapan yang sudah dituliskan sebelum manusia diciptakan. Catatan tersebut termuat dalam kitab Lauhul Mahfuz, mulai dari kehidupan, jodoh, kebaikan, serta kematian. 2. Qadar. Qadar merupakan ketentuan atau kepastian yang masih bisa berubah dengan usaha. Oleh karenanya, manusia dianjurkan untuk selalu berdoa. Doa sendiri dipercaya sebagai senjata umat Islam, bahkan dipercaya bisa merubah ketentuan yang bersifat tidak tetap. Antara qadar dan qadar saling berkaitan satu sama lain, bahkan dikenal sebagai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib untuk diyakini keberadaannya. Selanjutnya, kesimpulan dari kelompok kami ialah ketiadaan salah satu dari rukun iman ini menyebabkan iman menjadi runtuh. Rukun-rukun iman ini apabila telah menetap secara kokoh di dalam akidah seorang muslim, maka hal itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perilakunya. Antara lain, yang pertama, membenarkan dan yakin secara sempurna terhadap apa saja yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, serta tunduk secara penuh kepadanya. Yang kedua, murakabah. Sesungguhnya murakabatullahi ta'ala, merasa senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tersembunyi maupun terbuka, merupakan buah yang agung dari buah-buah iman dan pengaruh yang agung dari pengaruh-pengaruh iman. Yang ketiga, al-izzah atau kemuliaan. Sesungguhnya seorang mukmin sejati yang bersikap jujur kepada Rabb-Nya itu meyakini bahwa kemuliaan itu hanyalah milik Allah seluruhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahil izzatu walirasulihi walil mu'minin." Artinya, dan kemuliaan itu hanyalah bagi Allah dan bagi Rasulnya dan bagi orang-orang beriman. Al-Munafikun ayat 8. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.